Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah boleh melaksanakan ibadah online yang diadakan oleh guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami juga di tempat ini, para guru sekolah minggu yang akan melayani adik-adik kami dalam ibadah online. Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh Tuhan pada saat ini di dalam pelayanan kami ya Bapa. Bapa di surga, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata kepada kami. Tuhan sudah menjauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Tuhan sudah menjauhkan kami dari segala virus yang saat ini melanda negara kami. Bapa di surga, adapun pelayanan kami pada ibadah online ini, biar Tuhan yang memberkati kami, memberkati Amang Uluan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati guru sekolah minggu yang mengajarkan kepada anak-anak kami di dalam kasih daripada Tuhan, dan juga memberkati anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Biarlah Tuhan anak-anak kami ini tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak kami ini semuanya di dalam kesehatan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu, apabila saat ini ada yang kurang sehat ya Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Dan juga kami berdoa buat para orang tua ya Tuhan yang mendampingi anak sekolah minggu, biarlah juga Tuhan Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada para orang tua. Senantiasa mereka boleh mendidik dan membina anak-anak mereka di dalam kasih yang daripada Tuhan. Bapa di surga, segala apa yang diperlukan oleh anak-anak kami saat ini, biarlah Tuhan Engkau memberikannya seturut dengan kehendak-Mu, baik di dalam pelajarannya Tuhan, pelajaran online, baik ibadah online, biarlah semua itu boleh berjalan dengan kehendak-Mu semata. Bapa di surga, inilah Tuhan ibadah kami yang pertama di tahun 2021 ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang selalu menyertai kami di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati kami senantiasa di dalam pelayanan. Apabila Tuhan kami diperhadapkan dengan masalah, biarlah juga Tuhan Engkau menguatkan kami, memberikan kami semuanya di dalam kasih yang daripada Tuhan, boleh kami melaksanakan segala yang bisa kami laksanakan seturut dengan kehendak-Mu semata. Terima kasih Bapa di surga, kami akan masuk dalam ibadah online kami. Kami serahkan seluruhnya ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa, agar kami layak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Terima kasih Nak.
HPP Philadelphia Batakkan jam 3 sore. Kita memakai protokol kesehatan adik-adik ya. Jangan lupa memakai masker dari rumah dan membawa hand sanitizer ya kalau ada ya adik. Dan satu lagi, untuk ibadah minggu ini tolong disuruh kakaknya, bapaknya atau mamahnya difoto ya. Kita yang ada lagi ibadah online di rumah. Oke? Jangan lupa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang duluan kita. Nah, lihat nih, kakak, Amang, Ima udah pegang Alkitab nih. Adik-adik di rumah, Alkitabnya sudah ada di sampingnya kan? Nah, yang sudah membaca wajib menggunakan Alkitab di saat membaca firman Tuhan ya. Yang belum bisa baca, boleh didengarkan nanti di saat Amang menyampaikan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Aduh, rindu sekali. Salam sejahtera, salam sehat buat adik-adik sekolah minggu, HPP Philadelphia dan siapa saja yang menyaksikan acara ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca nanti, dibuka dulu ya dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Pasalnya yang ayatnya yang ke-25 sampai kepada ayatnya yang ke-37. Amang ulangi, Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai kepada ayat yang ke-37. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Kristus Yesus, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang perbuatan Tuhan yang akan menuntun anak-anak dalam perjalanan kehidupan dan pertumbuhan. Demikian juga untuk memberikan arahan dan bimbingan di dalam hari-hari kehidupan supaya hidup seperti apa yang dipesankan oleh firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati adik-adik, mungkin adik masih malas-malas, Engkau bangunkan semangatnya. Demikian juga adik-adik sekolah minggu yang sudah siap mendengarkan, kiranya Roh Kudus yang memberkati. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, di sini Amang bersama dengan kakak guru sekolah minggu, ada kami Roy. Kita membaca firman Tuhan. Ayo buka semuanya Alkitab dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-37. Ayo mulai dari kakak Grace. 2 ayat 1 orang. Ayo. Orang Samaria yang murah hati. Ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang
membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Dan siapakah sesama aku manusia?" Dengan Pak Diroi. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Penyamun yang bukan saja perampoknya habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35 ya adik ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika keberadaan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Sama-sama adik-adik, yuk, sama-sama. Semua kita kata sekolah minggu, ayat 36 sampai 37 kita sama-sama. 2, 3 ya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan buatlah demikian." Adik-adik, pernah nggak dengar cerita perampok? Sedih sekali loh kalau dirampok. Dan biasanya kita terkejut. Setelah kita terkejut, merasa gemetar, takut sekali. Ini kenapa sampai seperti itu? Bahkan ada orang yang pingsan. Nah, waktu ini dikatakan waktu dia dirampok, tidak hanya dirampok, dipukul sampai tidak berdaya lagi untuk bangun dari situ. Dan sekujur tubuhnya itu sebetulnya itu kena pukul berdarah-darah. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, ada orang menurut cerita ini, ada orang yang lewat, orang itu siapa? Katanya orang ini yang sering di gereja, yang berkhotbah. Saudara-saudara, kita harus saling mengasihi. Seperti hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi waktu melihat orang yang luka itu tadi, dilihatnya, apa ini? Lalu dia pergi. Dibiarkan. Kemudian orang-orang yang sering ada kegiatan di gereja, mereka juga itu yang disebut tadi orang Lewi. Dilihatnya orang itu yang kena pukul itu, dilihatnya sudah tidak bernyawa. Nah, yang dilakukannya, dia pergi juga menjauh dari orang itu tadi. Tapi ada orang yang di gereja, dia tidak pernah, bahkan dia tidak mengenal gereja karena dia bukan orang percaya. Lalu kemudian dia lewat. Tetapi setelah dilihatnya, lalu dipegangnya yang kena ini, dipegang. Setelah dipegangnya, diambilnya dari apanya? Dari yang dibawanya, alat-alatnya, yaitu dari keledainya. Diambil minyaknya, lalu semua itu dibersihkannya. Setelah dibersihkan, diangkat naik keledai. Itu tadi cerita. Nah, cerita itu disampaikan oleh Tuhan Yesus karena ada seorang pemuda, ada seorang ahli Taurat yang sudah banyak belajar firman Tuhan bertanya. Pertanyaannya begini, bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal selamanya? Maksudnya, bagaimana nanti supaya Tuhan Yesus membawa aku ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti? Itu pertanyaannya. Lalu Yesus mengatakan, yang kamu tahu, yang kamu dengarkan selama ini, yang kamu pelajari apa? Yang
mengasihi. Seperti apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ya. Kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagus kata Tuhan Yesus. Orang itu tahu tentang bagaimana supaya sampai untuk memperoleh bersama dengan Tuhan Yesus di surga kelak. Dia tahu. Baru pertanyaannya, apakah dia sudah melakukan, apakah dia sudah berbuat seperti yang dia tahu? Itu menjadi pertanyaan. Bisa kita tahu sesuatu yang baik, tapi apakah kita lakukan? Nah, dikasihlah kita dicontoh. Pertama tadi lewat orang imam yang selalu membaca firman Tuhan, mengajari firman Tuhan kepada orang-orang, tetapi ternyata percuma, jadi tolong. Yang kedua lewat lagi orang apa? Orang Lewi tadi yang banyak membaca firman Tuhan juga, tetapi juga jadi tolong. Tapi lewat orang yang tidak mengenali firman Tuhan, hidupnya tidak mengenali, bukan orang Kristen lah, tapi orang lain, tapi dia menolong. Itulah tadi pertanyaan Tuhan Yesus. Siapakah yang memiliki kasih? Siapakah orang yang melakukan firman Tuhan? Apakah orang yang selalu mengajarkan firman Tuhan tadi, yaitu orang Lewi atau imam itu tadi, atau orang Samaria? Lalu dikatakan tadi di situ orang itu menjawab, ya orang Samaria itulah. Dari situ aja di sekolah minggu kan banyak firman Tuhan. Pokoknya itulah orang tua. Pertanyaan aman, apakah benar-benar kita menghormati orang tua? Lalu kemudian buat orang tua kita manggil kita, mana dulu kita sebut namanya ya, ke sekolah minggu ya. Contohnya siapa? Contohnya coba mungkin Kesia. Kesia, mama lagi di kamar mandi nyuci pakaian, jaga adik. Mama ini pergi Kesia main handphone terus siapa lagi ya? Lodi. Claudia, ambil dulu sendok. Sendok apa, Mak? Ya sendok. Memang ini tidak jelas. Sendok apa? Sendok goreng. Oh iya. Ambilnya. Lalu Claudia pergi gerak piring, bukan sendok goreng dia ambil, tapi pisau ini, Mak. Mau ngambil pisau? Tahu nggak apa yang pikiran Claudia? Biar tahu rasa mama dan lempengan jangan disuruh. Nah seperti itu. Datang lagi satu lagi, siapa kita bilangnya? Adel. Kata maminya. Mama ini ada kata Ruh, Adel. Mana sih? Adel. Ya mami, bentar. Ditunggu nggak datang. Siapa yang baik ya sekolah ini ya? Siapa kira-kira ya? Email. Kata mamanya. Iya mama, aku datang mama, ada apa mama? Ada yang lihat dulu. Itu mama ada dia. Ngapain? Udah lagi apa lagi? Main mama. Ya sudah, jaga dia. Iya mama. Dijaga-jaga dia. Mama, itu ada apa? Ada air. Loh, apa hujan? Enggak. Tempat buka air ada air. Lihat dulu, bocor apa enggak? Bukan, ada yang pipis. Lalu email kasih tahu sama mamanya. Lalu adiknya ini hilang. Terus sudah hilang, senanglah mamanya. Karena apa? Mau mendengarkan orang tua. Tadi Abel dengarkan firman, ya. Si Claudia lagi dengarkan firman, iya. Itu dia apa? Ikut dia nonton persiapan ibadah. Tadi kok pisau? Gitu. Lalu siapa tadi firman? Si Kesia tadi. Ikut dia apa? Kesia kan anak sekolah minggu. Tapi nggak mau dia. Jadi bagaimana? Siapa anak yang ikut orang tuanya? Siapa anak yang dengarkan orang tuanya? Memiliki kasih. Berarti siapa? Email. Kalau begitu, apakah dia akan dapat senang dari orang tuanya? Pastilah orang tuanya akan senang. Tapi kalau setelah dia gimana? Takut mamanya. Gak mau lagi dulu. Nah begitu. Lalu bagaimana? Itulah tadi kita mau belajar dengan firman Tuhan. Kalau mamanya mama sakit, siapa sih mau teman mama? Aku. Iya, ambil dulu dari mama dulu, mama apa? Dari
siapa kira-kira menjadi anak yang baik di sini? Tentu anak yang mau mendengarkan apa yang diminta oleh orang tuanya. Seperti itulah yang terjadi di sini. Tuhan meminta kita untuk saling menyayangi. Tuhan meminta kita untuk saling mengasihi. Di sini Amang mau menceritakan juga, mengasihi itu tidak hanya dengan teman satu gereja. Mengasihi itu tidak hanya dengan satu orang Kristen. Tetapi mengasihi itu adik-adik sekolah minggu, mau dia Hindu, mau dia Islam, mau dia Buddha, mau dia orang apa, harus mengasihi mereka. Karena itu diajarkan Yesus kepada kita. Ada nyanyian, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh, mengasihi. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kepadaku. Nah, seperti itu. Oleh karena itu adik-adik, supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, lakukan firman Tuhan, berbuatlah kasih. Jangan lihat siapa-siapa orangnya, tapi lihatlah karena pesan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, gimana? Bisa dimengerti? Nah, jadi ke depan, ya lihatlah temannya, kasihilah. Nah, lalu kemudian bagaimana? Tidak usah jauh-jauh, karena kita kan katanya stay at home, tinggal di rumah. Bahkan kita tidak ke sekolah, ada virtual, ada Zoom. Lalu kita dengan siapa sekarang? Dengan orang tua di rumah. Tidak usah jauh-jauh untuk mengasihi teman-teman. Mengasihi orang tua lebih apa di rumah ya? Nah, mengasihi apa lagi? Masih juga dirimu. Caranya dengan cara bagaimana? Guru berkata kerjakan tugas. Ada PR. Ya kerjakan itu untuk IPK-mu. Tadi kata guru sekolah minggu, ada nggak bilang tugas? Belum ada tugasnya? Ada. Foto ibadah. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu ini sama Inang Paniroi tadi menerangkan supaya kita mengikuti ibadah dan kita difoto, dikirim. Nanti gunanya buat apa itu kakak? Gunanya nanti ke depannya. Nah. Kita tunggu surprise-nya. Oh, betul. Apakah masih sama kayak kemarin Nah. atau enggak? Nanti kita adalah surprise. Surprise. Berarti ada sesuatu tanda besar. Siapa yang akan menerima hadiahnya? Yang akan melakukan. Oke, dari sekolah minggu begitu cerita kitab sama kita saat ini, maka dari orang Samaria itu adalah orang yang asing, tapi dia melakukan firman Tuhan. Ini juga dari sekolah minggu ya. Mari kita peduli mendengarkan nasihat orang tua dan aman, bukan hanya mengajarkan mengasihi sesama orang Kristen, mengasihi hanya diri kita enggak, tetapi tetangga juga, mau agama apa dia, mau suku apa dia, harus saling mengasihi karena Yesus mengajarkan seperti itu. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ikutkan doanya adik-adik ya, semua kita. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan mengajari kami untuk melakukan kasih. Tuhan buatkan kami agar kami melakukan kehendak firman Tuhan. Karena kami ingin bersama-sama dengan Tuhan kelak di surga dalam sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai membaca firman Tuhan dan cerita Alkitab. Kita tutup Alkitabnya, kita persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita doakan persembahan kita doakan orang tua kita, karena orang tua kita lah persembahan itu ada dan itu pemberian Tuhan. Ayo persiapkan persembahannya dulu. Nah, tadi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengasihi. Dan itu yang kita hari ini kata dulu. Lagu ya kata Gus Dur apa tadi? Judulnya mengasihi. Ya.
mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber daripada segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk kewakilan kerja Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian, kakak-kakak sekolah minggu, kita bersama-sama menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih ya, tetap semangat dan jangan lupa tugasnya. Oke, kakak-kakak ada pesan nggak? Pesan. Ya, seperti yang tadi adik-adik ya, di tanggal 21 Februari 2021 kita ibadah offline. Berarti kita ibadah di gereja. Tetap ya, kalau ibadah di gereja, patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Bawa sanitizer sendiri ya. Kalau nggak ada, sampaikan di halaman gereja, cuci tangan dulu. Oke, jangan lupa ya, tanggal 21 Februari kita ibadah online jam 3 sore. Oke adik-adik, kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Dan setelah itu sampai ke rumah jangan lupa cuci tangan yang bersih di air yang mengalir. Ada lagi kan tambahannya? Oke, kakak Grace, kakak Ane, kakak Roni, Aman ada tambahannya? Adik-adik, ingat berdoa, ingat baca firman Tuhan, ingat kasih orang tua, mari kita